kembali lagi dengan ITCom. Kali ini ITCom akan melakukan settingan pada Rocket M5. Oke, kita akan melakukan settingan pada Rocket M5 sebagai mode access point. Oke, langsung saja kita buka aplikasi UBNT Discovery. Jadi kelebihan dari perangkat Ubiquiti itu sudah support atau sudah memiliki aplikasi Ubiquiti Discovery. Ini untuk memudahkan bagi kita untuk melakukan penyekianan IP. Oke, di sini IP-nya adalah 192.168.1.20. Oke, kita rubah. Pergi ke menu Ethernet, Properties. Nah, di sini saya sudah melakukan IP. Jadi untuk IP-nya itu bebas ya. Bisa untuk akhirannya bisa 22, 23, 24 dan lain-lain. Artinya masih dalam satu jaringan network dan tidak menggunakan yang 20 karena ini milik dari IP perangkat. Oke. Kita langsung ke web UI. Nah, kini kita kembali ke dalam pembuatan akun Ubiquiti. Nanti usernya, passwordnya, enter saja. Oke. Untuk kontennya kita ambil yang licensed. Kenapa licensed? Jadi jika kita menggunakan licensed nanti PowerDB-nya bisa sampai up to dengan 27. Kalau yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi kita pakai yang sudah pasti saja dulu. Oke, lanjut. Login. Oke. Nah, kita pergi ke menu main dulu. Nah, di sini untuk Air Max, jadi sekedar pemberitahuan, penjelasan. Jadi jika kan kita akan melakukan Rocket M5 ini sebagai mode access point, mode penyebar. Jika nanti penerimanya merupakan menggunakan perangkat Ubiquiti, kita bisa menghidupkan AirMax ini untuk lebih mengoptimalkan. Jadi AirMax ini fungsinya untuk saling terima antara sesama perangkat Ubiquiti. Jadi kita pakai di sini medium saja. Medium, change. Oke, password. D1. Nah, jadi nanti apabila perangkatnya tidak menggunakan Ubiquiti, saya anjurkan untuk fitur AirMax jangan dipakai saja agar tidak terjadi trouble. Oke, sekarang kita pergi menu ke ini karena ada perubahan settingan maka masih dalam proses. Oke, selanjutnya langsung ke settingan wireless. Nah, di settingan wireless ini kita akan pakai yang mode access point karena kita akan buat Rocket M5 ini sebagai mode yang menyebarkan bandwidth. Jadi kalau mode access point itu mode yang menyebarkan, sedangkan mode station adalah mode yang untuk penerima bandwidth. Nah, jadi biasanya yang station ini digunakan untuk klien, sedangkan yang access point ini digunakan untuk pemilik ISP. Sebut saja dengan sebutan PTMP, jadi point to multi point. Jadi ini sedangkan yang station PTP, point to point, dari klien ke ISP. Kalau yang access point dari ISP ke banyak klien. Ya, dan untuk WDS-nya kita enable saja karena kita akan menggunakan bridge. Untuk SSID-nya, nah di sini untuk nama WiFi.
Jadi kita bisa isi bebas ya. Cuma saya di sini pakaikan nama HP ya penyebar aja. Penyebar. Kita kasih nama penyebar. Dan di sini untuk menu hide SSID. Jadi apabila ini dicentang, maka nanti untuk klien untuk PTP-nya SSID-nya tidak akan ditemukan. Jadi bisa kita langsung copy namanya, bisa langsung tulis namanya karena apabila di-scan tidak akan ketemu karena di-hide. Cukup kita tulis nama SSID dan nah, lanjut ke settingan channel width. Sini kita pakai 20. Jadi kenapa kita pakai 20? Karena yang 40 ini kalau nggak salah itu bisa mentransfer sampai 300. Yang 20 ini sekitaran 100 lebih. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Cuman itu nanti kembali ke perangkatnya lagi. Dan untuk frekuensi, nah di sini ada beberapa frekuensi pilihan. Cuman ada untuk mengetahui frekuensi mana yang cocok di suatu daerah, kita perlu menggunakan aplikasi tool yaitu Set Survey. Jadi Set Survey ini kita gunakan untuk melakukan penyekenan frekuensi-frekuensi yang tersedia di area tersebut. Artinya yang sudah tertulis di sini adalah frekuensi yang terpakai. Jadi kita pakai yang tidak tertulis. 492G yang tidak tertulis. Oke. Nah, ini bisa nih, langsung ke ini. Dan untuk ke list frekuensi, jadi kita bisa menaruhkan list frekuensi-frekuensi yang tidak terpakai, sehingga apabila ada salah satu nanti frekuensi tersebut yang terpakai, jadi akses point kita memiliki cadangan untuk menggunakan yang lain, sehingga untuk mengurangi trouble, untuk meminimalisir trouble. Cuma di sini saya akan hanya untuk contoh saya pakai satu saja. Dan untuk antena kita bisa sesuaikan dengan antena yang kita gunakan, dengan RD yang kita gunakan, RD perangkat yang kita gunakan. Di sini kita bisa pakai 34 ya, tergantung RD masing-masing. Bisa pakai yang 34 karena bisa membawa bandwidth lebih banyak dan lebih stabil. Terus untuk power outputnya saya isinya pakai 27. Ini kan yang tadi setting untuk itu kenapa dipakai license agar powernya bisa sampai up to 27, bisa sampai 27. Jadi apa fungsi power output di sini? Uh, jadi gini logikanya. Jadi kan roket M5 ini memiliki daya untuk menyebarkan sampai beberapa kilo. Nah, power output ini adalah supply energi untuk mensupport roket tersebut untuk melakukan penyebaran bandwidth. Nah, terus untuk data route model, nah di sini kalau untuk yang mode access point saya biasanya pakai default. Kalau mode station saya biasanya pakai alternatif. Karena alternatif itu jarang trouble. Itu yang saya rasakan kalau menggunakan. Terus untuk max TX rate Mbps di sini kita pakai yang 2628. Jadi kenapa 2628? Karena bandwidth yang kita bawa sekitaran segini. Artinya apabila lebih, kita gunakan lebih. Bila menggunakan 50 Mbps, kita pakai 50. Cuman kita bandwidth kita start sini kita pakai ini aja. Untuk security kita pakai WPA2S. Nih, ini security ini adalah password yang akan kita masukkan bila akan connect ke AP penyebar. Oke, jangan lupa untuk di-change apply. Oke, kita lanjut ke network. Karena sudah terjadi perubahan settingan, maka akan
lama sedikit karena lagi memprogram. Oke, kita lanjut ke mode ke bagian networknya. Di sini untuk network ya kita pakai bridge saja. Artinya meneruskan. Kalau pakai router ya router saja. Kalau dari router cuma di sini kita menggunakan bridge meneruskan. Untuk networknya kita pakai non saja. Untuk konfigurasi juga biarin tidak perlu setting. Dan untuk manajemen network setting ini kita pakaikan yang static IP. Bisa juga kita gunakan DHCP, jadi IP-nya itu langsung kita dapat dari router. Cuman agar membuat Rocket M5 ini IP-nya tetap seperti ini, kita buatkan yang static. Sehingga apabila terjadi restart, IP yang kita dapatkan akan tetap 200 dan tidak berubah. Soalnya kalau DHCP itu kan kita dapat random. Di sini saya tambahkan pakai 200 untuk IP-nya. Jangan lupa send apply. Jadi itu adalah anjuran untuk saya. Pakaikan saja yang static untuk meminimalisir trouble. Di perangkat ini akan tetap menggunakan IP dengan akhiran 200. Oke, di sini IP-nya sudah berubah. Cuman karena kita masih dalam satu jaringan itu kan. IP saya tadi 21. Jadi masih bisa untuk langsung pakai. Oke, kita lagi masukkan password yang tadi. Satu, login. Oke, kita lanjut ke menu advanced. Nah, di menu advance ini untuk distance kita bisa kasih sekitar 22. Tergantung berapa ingin agar jarak WiFi radio WiFi ini terdeteksi gitu. Ini kan di sini jaraknya sekitar 36 km kan. Jadi SSID radio WiFi ini akan bisa terdeteksi sampai jarak 36,2 km. Itu maksud dari distance. Dan untuk yang lain kita bisa lewati saja. Jangan lupa Afli. Lanjut ke service. Oke, di menu service bisa kita skip saja. Kita lanjut ke menu sistem. Oke, di sini di menu sistem ada menu untuk update VMware. Jadi ini digunakan untuk mengupdate versi VMware. Dan ini kita gunakan untuk mengupload secara manual. Apabila sudah kita download dulu file, kita bisa langsung upload. Kalau ini adalah cek online. Jadi untuk sekedar info, untuk versi VMware itu usahakan sama antara Rocket yang dibuat sebagai access point dan Rocket yang dibuat sebagai station untuk meminimalisir terjadinya trouble. Untuk di name kita bisa langsung kasih nama saja COR untuk perangkat ini gitu kan, COR penyebar. Oke. Dan untuk yang lain kita biarkan saja. Dan untuk device maintenance ini untuk melakukan restart. Sini untuk melakukan download konfigurasi. Yang apabila setelah kita melakukan settingan ini kita bisa mendownload setting-settingan kita untuk lebih memudahkan. Dan ini untuk bagian uploadnya, upload untuk settingan yang kita sudah buat. Jadi kita tidak perlu lelah men-setting dari awal lagi. Dan ini untuk reset
apabila kita ingin melakukan riset pada roket M5 tersebut. Oke, jangan lupa untuk di-change. Oke, ini kan namanya COR penyebar. Sekarang kita tes ya. Nanti warnanya akan berubah. Akan berubah menjadi COR penyebar. Oke, hanya itu saja untuk yang mode untuk settingan roket M5 sebagai mode access point. Apabila ada sesuatu yang masih kurang jelas atau yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa langsung chat di kolom komentar. Oke, settingan untuk access point selesai. Apabila ada masih yang kurang jelas, nanti bisa langsung chat saja di kolom komentar. Dan untuk video untuk pengaturan yang station, kita bisa lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih.